sendiri udah sempet break seminggu, 2 minggu nih, jadi ngalamin duduk diam lagi rasanya enak banget. Apalagi tadi ditambah ada relaksasi di depan ya. Nah, buat teman-teman yang juga mungkin merasakan tadi duduk diamnya, apakah ada pengalaman-pengalaman baru, ataukah ada hal yang ingin ditanyakan, boleh banget kita minta tolong share di kolom chat untuk kita bisa bahas, karena ini kan kita latihan bareng-bareng, ini kan tujuannya buat diskusi nih. Nah, nanti siapa tahu ada hal-hal yang dialami di latihan ini, supaya nggak kebayang-bayang pada saat kita latihan sendiri, boleh banget hal-hal itu tolong di-share, apa yang kepikiran, apa yang dialamin, apa yang ingin ditanyakan, pengalaman-pengalaman barusan duduk diam, latihan berkesadaran, di-share di kolom chat. Nah, ini menarik nih. Dari Mbak Tiwi, mau nanya kenapa tadi saat relaksasi ada angka 18 itu apa ya, Kak? Nah, ini Mbak Siska nih bisa jawab kayaknya nih. Kok 18? Kenapa, Mbak? Nggak apa-apa sih 18 aja, kalau, 180 kayaknya agak kepanjangan, nanti nggak selesai-selesai, jadi 18 aja. Mmm, iya, tidak ada misalnya ini angka indah, angka cantik, nggak apa-apa Mhm. sih 18 aja, mmm, memang biasanya yang digunakan kelipatan 9, tapi saya pilih 18 supaya tidak terlalu panjang, begitu. Terus, jadi sebenarnya angka 18 itu bukan angka yang harus ya, Mbak, ya? Enggak Tapi harus. cuma jadi patokan aja. Sorry, itu tadi ngitung mundur 18 ya? Iya. Oh, saya udah bablas kayaknya tadi. Ini dari Mbak Indri, Mbak Anas nih kayaknya nih. Udah lama nggak latihan, jadi mesti pakai body scanning. Dari Uchi Dukimura, rasanya enak banget ketika saat tiduran, lagi menikmati body awareness, tiba ada semut jalan ke kulit. Waduh, karena lagi di TK kayaknya. Bergerak-gerak deh. Nah, ini boleh bergerak atau kita harus tetap diam ya, Mbak? Mmm, biasanya, disarankan kalau rasa gatal yang tidak tertahankan, boleh gerak. Tapi kalau sepanjang masih bisa tertahankan, eee, sebisa mungkin tidak bergerak. Nah, kita merasakannya dalam keadaan tubuh yang diam. Jadi syarafnya agak-agak tidak sesensitif kalau lagi bergerak, gitu. Oh. Jadi kalau bisa ditahan begitu, Mbak Mhm. Uci, tapi kalau misalkan tidak tertahankan boleh digerak-gerakkan sedikit gitu ya? Karena lagi relaksasi dan juga lagi duduk diam itu sama, kadang-kadang kita pikir ada semut lewat, padahal bukan, agak agak rasa-rasa sendiri terus ini. Tapi kalau memang, Mbak Uci situasinya mungkin lagi di outdoor, Mhm, dan itu lagi di kayaknya TK beneran itu, ada semut, ya kalau nggak apa-apa gitu kalau ya. lihat Cuma kadang background-nya kayak lagi di TK bener. iya, tapi kan, kadang semutnya juga cuma numpang lewat kan gitu, jadi kalau bisa ditahan, nggak apa-apa sih. Heeh. Sih. Nah, ini kayaknya Mbak Sukmayanti ini sama kayak saya nih. Sepertinya saat relaksasi saya tertidur sehingga nggak dengar angka 18. Jadi kayak di tengah-tengah tadi Mbak, saya juga ketiduran sih. Tapi kayaknya ada hitung mundur 18 ke angka 1 Iya. gitu. Terus dari Mas Raya, halo Mas Ivan dan Mbak Siska. Tadi pas relaksasi ada bagian yang harus merasakan alas tubuh kita. Dan yang saya rasa bagian kaki jadi kosong gitu, kayak ngambang. Gimana itu ya? Nggak apa-apa, berarti itu yang dirasa saat ini. Latihan oh ya, sekalian jadinya ya bercerita sedikit. Latihan berkesadaran itu sebetulnya tidak hanya duduk diam. Hmm. Memang duduk diam adalah seperti baterai recharge gitu kan, tapi bukan hanya itu latihannya, banyak sekali bentuknya. Ada yang dalam berbaring seperti tadi, relaksasi, ada yang dalam gerak, ada yang dalam keseharian. Nah, dalam berbaring ini, kita seringkali karena rileks, bisa merasakan banyak hal yang sulit kita rasakan atau kita sadari, termasuk mungkin yang dari bawah sadar, ketika kita tidak serileks itu, ketika kita sedang berpikir.
Ini saya pikir ya kami berpikir ini bisa coba latih hari ini, kebetulan topiknya keterjalinan. Salah satu keterjalinan yang sudah kita lupakan adalah keterjalinan dengan diri sendiri. Kita tidak lagi terjalin dengan apa yang ada di dalam, jadi salah satu latihannya adalah relaksasi seperti itu, membiarkan kita merasakan kembali hal-hal yang jarang kita rasakan ketika kita benar-benar diam. Karena kalau duduk diam kan masih tetap aktif tuh biasanya berusaha untuk, menyadari ini, itu, merasakan ini, itu. Tapi kalau relaksasi seperti tadi benar-benar merasakan saja, oh ada sensasi ini ternyata kadang-kadang di kaki, oh ada muncul rasa ini atau pikiran itu yang muncul, tuh. Oke, jadi di kita jadi lebih mengamati diri kita sendiri dan sensasi-sensasi di situ, tapi tidak terlarut ya, Mbak, ya? Mhm, Oke. Nah, Mbak, ini kan kayaknya rekan-rekan kita banyak yang senasib sama saya nih. Jadi menghitung mundur dari angka 18 dan banyak tertidur di tengah-tengah. mhm. Antara di 18 terus kemudian di tengah-tengahnya lupa, terus balik ke 18 lagi, atau di 18 ini bahkan kata Mbak Nas, dia 18 terus nih, bolak-balik sama Mbak Maria Ratna kayak gitu juga, Iya, gitu. Nah, itu tandanya apa sih Mbak ketika kita katakanlah kita diminta untuk mengikuti instruksi, terus ternyata badan kita saat itu mungkin terlalu terlalu lelah, tadinya nggak kerasa capek, tapi terus kemudian karena memahami diri jadi capek gitu. Itu betul. apa tuh? Sinyal-sinyal apa nih sih yang kita dapatkan dan harusnya kita gimana? Gimana tuh Mbak Siska kalau kayak gitu? Mbak Sis? Ya, freeze mungkin saya coba Oke, jawab boleh. dulu sedikit. Mas Iwan. Jadi tidak ada yang benar atau yang salah. Sebenarnya yang paling penting dari semua pengalaman ini adalah dialami. Jadi, aduh kalau saya tertidur, nggak apa-apa. Berarti memang mungkin tubuhnya lelah. Oh, saya tidak tertidur, berarti saya bisa mengalami. Saya kelewat yang 18, tidak apa-apa. Nah, memang ketidakapa-apaan ini sebenarnya kita berlatih satu proses yang juga perlu kita latih, yaitu menerima. Menerima seapa adanya. Yang perlu kita jaga adalah menerima dalam kepedulian. Karena kita juga bisa menerima dalam ketidakpedulian, akhirnya terserah gitu ya, bukan berserah. Nggak mau tahu, nggak peduli. Yang kita latih adalah satu proses menerima tanpa mengharuskan. Mengalami seapa adanya. Begitu. Jadi, selain tadi Siska mengingatkan, ini proses kita mengenal kita, oh ada tubuh seperti ini, oh saya tadi terlewat, dan juga berlatih untuk yang namanya memaafkan, karena kita tidak mengharuskan. Tadi saya tertidur, oh nggak apa-apa, berarti memang saya butuh istirahat. Dan tadi misalnya ada semut, memang kalau bisa ditunggu sebentar, tapi kalau nggak bisa, ternyata kita perlu menggerakkan sedikit supaya semutnya pindah, juga tidak apa-apa. Kita berlatih nyaman menerima kekitaan kita seapa adanya. Itu awal dari keterjalinan. Banyak dari kita mencari apa sih passion saya, apa sih purpose saya, begitu. Tapi itu hanya bisa setelah kita menerima kita seapa adanya. Terima kasih Mas Ivan. Iya Mbak Siska. Oh iya sebentar. Nih. Oke Mbak Siska silakan. Terima kasih, Bram. Maaf, tadi, koneksinya kayaknya putus. Saya, deklamasi sendiri di sini. Eee, Tadi ada ini, sedikit ada yang mau saya ya, terima kasih juga Mas Ivan udah membantu menjelaskan. Kalau boleh sedikit lagi, adalah sesuatu yang sangat menarik bahwa banyak dari kita ketika terutama baru pertama kali berlatih relaksasi ini, lalu mencoba mencari-cari analisa. Kayak, "Kenapa 18? Kalau saya begini bagaimana? Kalau saya begitu bagaimana?" Itu adalah curiosity yang bagus ya, rasa ingin tahu yang bagus, tapi dalam latihannya barangkali boleh kita berlatih untuk membiasakan
benar-benar mengamati dan menikmati pengalamannya. Tidak berusaha untuk menganalisa, ini kenapa, itu apa, ini apa, gitu. Terutama juga ketika kita relaksasi dan ada hal-hal dari bawah sadar yang muncul, itu juga tidak untuk dianalisa, tapi diterima dan dinikmati saja perjalanannya. Menerima ya. Oke. Kita terima kasih Mbak Siska untuk penjelasannya tadi dan Mas Ivan. Ini kita akan bahas beberapa pertanyaan lagi. Nah, ini ada dari Mbak Wirahma nih yang nanya, misalnya lantainya ada karpet, itu ngaruh nggak sih ke posisi duduk diam? Apakah harus sentuhan tubuh langsung nih ke lantai gitu? Atau pakai alas sebenarnya nggak apa-apa? Iya, pakai alas nggak apa-apa. Berbaring perlu cukup nyaman supaya tidak perlu bergerak selama beberapa waktu. Duduk pun begitu. Perlu dicari yang cukup nyaman, tapi tidak terlalu nyaman sehingga mudah tertidur atau ngantuk. Gitu. Ya. Jadi dicari titik tengahnya. Titik tengah antara sadar dan tertidur tadi ya Mbak ya? Itu mirip tuh, tipis banget. Sama dengan bermalasan sama berserah. Sadar dan tertidur. Mungkin kalau di kita kadang-kadang bengong itu apakah bentuk sadar dan tertidur Mbak? Enggak ya? Bengong itu tidak sadar kayaknya ya. Karena kan Oke. larut terbawa Iya. pikiran kiri kanan. Nah, ini mungkin pertanyaan dari Mbak Novi agak ini kali Mbak. Kan saya nggak tahu, saya sempat skip 2 episode kan. Jadi apakah kali ini pertama kalinya kita ada relaksasi terlebih dahulu sebelum kita duduk diam, ataukah mungkin sebelumnya pernah? Tapi gimana ya? Apakah better itu memang dua-duanya jadi satu kesatuan atau mungkin salah satunya aja nggak masalah juga gitu? Salah satunya saja boleh. Saya sendiri termasuk yang cocok kalau duduk diam setelah relaksasi. Jadi sudah lebih enak, sudah lebih tenang. Kalau kebetulan pada kondisi yang butuh istirahat, ya sudah istirahat dulu alias ketiduran gitu kan. Meskipun kalau bisa jangan. Setelah itu duduk diamnya biasanya cukup mudah. Ya. Ya, kalau barangkali ada teman-teman yang juga merasakan kecocokan yang sama, ini bisa dicoba untuk latihan kesehariannya. Ini relaksasi sama nidra sama atau beda sih Mbak? Ya, sama. Sama ya? Oh, jadi nanti kalau misalkan teman-teman di rumah mau nyoba relaksasi, mungkin bisa cek di www.senantiasaberada.com. Di situ cari latihan yang yoga nidra. Nah, jadi dicobain dulu tuh. Itu ada pilihan kalau nggak salah 15 menit, 20 menit, 25 menit. Itu ada panduannya juga. Silahkan pilih mau suaranya Mbak Siska atau Mas Ivan. Kalau nggak salah ada 2 pilihan itu juga. Nah, habis itu kalau mau setelah memang dirasa cocok relaksasi, terus kemudian habis itu latihan duduk diam, itu juga ada panduan duduk diamnya juga tuh di situ untuk latihan mandiri di rumah. Gitu. Karena tadi kalau kata Mbak Novi dia bilang nyaman banget kalau relaksasi dulu sebelum duduk diam gitu kan. Nah, ini numpang nanya nih dari Mas FX Chris Sandia. Numpang nanya meskipun mungkin ranahnya lebih ke analitik. Saya penasaran aja sih, kalau seperti yang hitung mundur itu berarti lebih ke konsentrasi atau fokus ya? Bukankah bukan mindfulness yang konteksnya observe? Nah, Mas dan Mbak, siapa yang mau menjawab? Iya, mindfulness yang sifatnya observe itu adalah sebuah latihan yang tidak bisa dipisahkan sama sekali dengan keadaan batin yang cukup fokus. Karena jika tidak ada rasa atau kemampuan untuk fokus sama sekali juga, artinya pikirannya mudah sekali lompat sana-sini ya. Ketika kita mau observe, yang ada sebetulnya melamun. Habis itu nggak sadar pula. Gitu. Jadi, tetap butuh level fokus tertentu. Jadi, tidak bisa sendiri-sendiri. Sementara kalau fokus saja, hasilnya adalah kemampuan untuk benar-benar tajam, fokus di satu tempat, dan meniadakan yang lain.
Sehingga kita temani dengan mindfulness agar ini bisa dibawa ke keseharian dan membawa dampak pada keadaan batin dengan cara yang lebih luas, gitu. Menghitung mundur nafas ini adalah bagian dari relaksasi, bukan bagian dari duduk diam. Sehingga kalau lagi duduk diam, kami juga tidak menyarankan latihannya dilakukan dengan duduk sambil menghitung mundur nafas. Ini Oke. cuma yang relaksasinya aja. Jadi jangan dicampur. Oke. Jadi jangan dicampur, tapi mungkin setelah itu bergantian back to back ya nggak apa-apa ya Mbak ya? Nggak apa-apa, back to Relaksasi back boleh. dulu, atau Betul. yoga nidra dulu, habis itu Ya. baru duduk diam. Nah, ngomong-ngomong back to back Mbak, ini ada saran nggak sih apabila duduk diam ini kita lakukan mungkin better itu sebelum atau setelah berkegiatan gitu? Karena Mbak Anas nanya nih, silent sitting setelah goes disaranin nggak sih Mbak Sis? Gitu. Sebetulnya kami menyarankan untuk dilakukan setelah apapun yang memudahkan batin untuk lebih. Jadi kalau kita misalkan wadah air tadi tidak terlalu udah goyang-goyang, masih goyang-goyang, panas dan wah berantakan banget dalamnya mau Ya, ya. duduk diam kadang-kadang kita juga agak jadi gelisah banget. Jadi apapun yang bisa membantu itu dan itu kan unik bagi setiap orang. Kalau goes itu dirasakan mendiamkan, membantu, atau meneduhkan gitu, ya dicoba saja. Karena masing-masing orang pasti beda ya. Artinya Beda. ya tergantung tadi apakah aktivitas-aktivitas tersebut salah satunya goes membuat kita ngerasa mungkin lebih rileks, kita membuat lebih tenang gitu. Tapi ada yang Betul. lain mungkin mau habis masak kali atau habis mandi gitu. Bisa. Meskipun ada Iya. kegiatan-kegiatan yang kan kayaknya kalau habis itu malah jadi misalnya habis makan banyak gitu kan, terus mau langsung silent sit, mau langsung Iya, duduk diam, makan kekenyangan misalnya, itu kan relatively biasanya jadi ngantuk. Kayak logika gitu aja sih iya, sebetulnya. iya, iya, iya. Atau habis berantem. Baik juga duduk diam setelah itu meredakan energinya, cuma butuh pembiasaan, butuh level kesadaran yang sering dilatih untuk itu. Oke. Pertanyaan terakhir untuk sesi diskusi yang pertama ya sebelum kita masuk ke topik nih. Oh iya, Mbak Raya Mbak, mohon maaf ya Mbak, tadi saya panggil Mas. Oke, ini pertama kali join sesi Mas Ivan dan Mbak Siska, memang masih belajar banget untuk bisa mindfulness. Tadi berasa banget setelah relaksasi mau masuk ke silent sitting, pengen buru-buru buka mata. Ada tips nggak untuk kayak seperti ini? Oh, itu gampang. Disadari saja keinginan untuk buka matanya tanpa diikuti. Disadari saja Gampang. kebutuhan, oke, tanpa diikuti. Jadi yang disadari bukan matanya. Seringkali ketika kita ingin membuka mata, yang kita fokuskan kesadarannya kemudian adalah pada buka mata itu, pada matanya. Coba melihat lagi dan merasakan lagi lebih mendalam Mhm. keinginan untuk buka mata itu kenapa? Ada apa yang muncul di sana? Dan rasa Oh, ingin itu sebetulnya apa yang terasa di dalam? Bukan, biasanya kita langsung yang melihatnya tuh langsung di luar yang ada di permukaan. Tapi coba dilihat lagi ke dalam, dirasakan dulu, diamati dulu, karena apapun yang muncul biasanya pasti berlalu. Nah, berlalunya bisa lama, bisa cepat gitu, tinggal berapa lama. Tapi kita coba amati, keinginan itu kalau tidak diikuti, apa yang akan terjadi? oke. Sekaligus mungkin menyadari kalau itu kita lakukan dan tidak kita lakukan, terus kenapa gitu ya, Mbak ya? Hmm. Oke. Kita mau masuk ke topik berikutnya, tapi sembari menunggu Mas Ivan nih, Mbak. Mas Ivannya kayaknya cabut. Gantian nih. Gantian Hari ini. freezing. Mhm. Oke. Eh, Gini, Mbak, di beberapa kali kita nyoba untuk praktek yoga nidra atau relaksasi itu kan kita memang seringkali kebablasan untuk ketiduran.
gitu ya. Disarankan nggak sih, misalkan nih, kita memang sulit tidur orangnya, terus kita menggunakan itu untuk mempermudah kita lebih, untuk mudah tidur gitu? Mmm, Atau jangan jangan dicampur adukan seperti itu, menurut Mbak Siska gimana? ya ini memang ada beberapa pemikiran sih. Jadi artinya sebetulnya praktek ini atau yang sering disebut dengan yoga nidra ya tadi kan, sangat pendek, potongan saja gitu sebetulnya tidak Mhm. lengkap karena keterbatasan waktu dan ya jadi saya merefernya sebagai relaksasi. Tapi dalam bentuk utuhnya itu dikenal sebagai yoga nidra dan yoga nidra memang sudah dimanfaatkan untuk berbagai macam terapi. Terapi addiction, ketergantungan, Mhm. terapi, insomnia, juga sekarang sudah resmi digunakan oleh, militer di Amerika Serikat sebagai terapi PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Oke. Sehingga kalau mau digunakan untuk itu, kalau buat saya sih sepanjang bermanfaat dan membantu silahkan ya. Hanya saja latihan ini kami perkenalkan sebagai bagian dari rangkaian latihan, eee Saya pengen melanjutkan kata Mbak Siska, cuma saya nggak tahu apa yang ingin dia katakan. Sebagai bagian rangkaian dari latihan untuk berkesadaran kali ya. Oke. Oke, ini Saya kayaknya juga memang barusan ganti-gantian terpental. nih. Iya Emang nih, saya juga ganti-gantian barusan nih. terpental. Iya. Kalau gitu, tadi memang kita udah bahas Mas Ivan, diskusi tentang, Ya, salah satunya yoga nidra. Kita coba untuk masuk ke topik kita hari ini ya, tentang boleh, keterjalinan ya. boleh. Kita akan melihat keterjalinan dalam dua perspektif besar. Satu yang perspektif populer atau umumnya kita pelajari. Banyak sekali buku yang membahas hal ini. Saya hanya akan mengambil 4 contoh saja. Teman-teman mungkin ada perspektif lain, silahkan diperkaya. Gary Chapman membuat buku berseri-seri, tapi intinya adalah ada 4 pola keterjalinan yang bisa kita lakukan dengan orang yang dekat, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi. Awalnya memang hubungan suami istri dalam konteks keterdekatan suami istri, tapi setelah itu dia juga membuat buku terkait dengan anak, di lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Menurut beliau ada 5 cara untuk menjalin hubungan dengan orang-orang yang dekat. Pertama adalah dengan perkataan, itu akan membuat kita terjalin kata-kata yang membuat afirmasi, terima kasih sudah mendampingi, kamu baik, terima kasih kamu memahami saya, mohon maaf atas kesalahan saya, atau dalam perilaku yang uh, service itu kok jadi hilang bahasa Indonesianya, melayani, perilaku yang melayani. Perilaku yang melayani, membantu masak, membantu kebutuhan rumah tangga, gantian menjaga anak, dan lain sebagainya. Atau memberikan hadiah, tidak selalu harus dalam bentuk komersial yang tinggi, hadiah juga bisa dalam bentuk ucapan terima kasih. Dan yang keempat adalah waktu kebersamaan, benar-benar hadir bagi dirinya, dan yang kelima adalah sentuhan. Nah, ini adalah salah satu perspektif bagaimana kita bisa menjalin dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Perspektif yang lain dilihat dari buku selanjutnya adalah dari yang membahas dalam konteks kebudayaan di Afrika, Ubuntu, di mana bahwa kita bisa terjalin tidak harus dengan yang dekat. Dengan yang tidak kenal pun kita bisa terjalin. Karena menurut Ubuntu, kepercayaan ini adalah melihat bahwa saya tuh hanya akan ada kalau yang lain ada. Keberadaan saya hanya akan ada ketika yang lain pun berada. Jadi saya tidak akan ada kalau yang lain itu tidak ada. Dan itu yang lain tidak hanya manusia, tapi apapun itu alam, kerumputan, batu-batuan, dan lain sebagainya. Kita adalah bagian satu ekosistem yang tak terpisahkan. Karena itu Ubuntu juga mengingatkan kita ketika kita ingin menjalin dengan siapapun, maka kita perlu menghormatinya.
dan perlu memaafkannya, terutama ketika tidak sepaham dengan kita, tidak sepakat dengan kita, atau bahkan menyakiti kita. Karena mungkin bukan maksudnya untuk menyakiti, tapi memang berbeda. Karena itu diversity, kebinekaan adalah keberkahan. Belajar dari pelangi, belajar dari bahkan dari jari jemari kita, ya dari ibu jari kita kiri kanan berbeda, atau ketika tadi kita latihan duduk hening misalnya, setiap nafasnya sebenarnya berbeda, itu adalah tanda-tanda bahwa diversity atau kemajemukan itu sebenarnya menjadikan pilar-pilar dasar kehidupan. Karenanya kita perlu menerima apapun itu. Kadang-kadang kita terlalu terkotak-kotakan antara baik buruk, salah benar, saya kamu, begitu. Ubuntu mengingatkan bahwa tidak, kita semua itu terjalin, kita semua terhubung. Buku ketiga yang juga memberikan perspektif yang berbeda adalah dari Daniel Pink, bagaimana kita terjalin dengan diri kita sendiri. Menurut dia, keterjalinan ke dalam diri adalah dengan mendetailkan, membumikan motivasi yang intrinsik. Motivasi intrinsik berbeda dengan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu dari luar, kalau dikasih bonus, dikasih hadiah, dikasih penghargaan, dikasih sertifikat, dikasih panggung, itu ekstrinsik. Motivasi intrinsik secara ilmiah lebih efektif, lebih lama, lebih langgeng, karena memang benar-benar lahir dari kita. Nah, menurut Daniel Pink ini, dia mengambil dari teori self-determination theory, maka motivasi intrinsik ini lahir ketika kita makin mahir. Ketika kita makin mahir, kita merasa keberadaan kita. Atau yang kedua adalah otonomi. Ketika kita makin bebas berekspresi, bebas memilih caranya, bebas memilih waktunya, bebas memilih polanya, maka kita merasa kian dekat dengan kita. Oh, inilah saya. Oh, inilah keautentikan saya. Dan memiliki purpose. Menurut Daniel Pink, ketika orang melakukan apapun dengan tujuan hidupnya, maka kita kian dekat dengan kita. Buku terakhir yang saya kasih sebagai contoh adalah bahwa terjalin itu tidak pernah statik. Ya, Brian DeLittle, seorang profesor, doktor, beliau memang mengakui bahwa kedua orang tua kita punya peran dalam kecenderungan-kecenderungan kita, dalam hal-hal yang kita sukai, dalam kita membawa diri kita. Makanya disebut biogenik. Secara biologis, sifat-sifat, kemampuan, keterampilan, kebiasaan kedua orang tua kita memang akan menurun. Namun dia juga melihat bahwa sosiogenik juga berpengaruh, yaitu keterhubungan kita dengan lingkungan kita pun mempengaruhi. Jadi orang bisa bilang, berikan kepada saya 5 orang sahabat kamu, maka ketika saya mengenal mereka, ke 5 orang sahabat itu, maka kita akan tahu kamu akan seperti apa. Karena memang lingkungan terdekat kita itu membangun kita. Karena itu tidak salah juga lingkungan kantor akan mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita berperilaku, atau komunitas-komunitas di mana kita aktif akan mempengaruhi pola-pola pikir kita. Yang terakhir, sebenarnya justru diingatkan oleh Brian DeLittle bahwa ya, biogenik dan sosiogenik, terutama biogenik mungkin seakan-akan memberikan keterkungkungan, keterbatasan. Beliau mengingatkan bahwa ketika kita believe akan sesuatu, ketika kita punya ide-ide besar, ketika kita punya ideologi, maka biogenik dan sosiogenik seakan-akan bisa kita lampaui, kita bisa keluar dari kebatasan-batasan itu. Karena itu tidak perlu kita selalu, ya soalnya orang tua saya begitu sih, ya soalnya lingkungan kantor saya begini sih, begitu ya. Dia mengingatkan bahwa ketika kita punya kesadaran untuk melihat suatu ide, suatu nilai-nilai hidup, suatu tata kelola hidup, bahwa ini penting, maka kita bisa dalam tanda petik keluar dari biogenik dan keluar dari sosiogenik. Itu adalah bentuk keterjalinan yang lain. Nah, slide selanjutnya, kita akan melihat keterjalinan dalam konteks berkesadaran. Terjalin dalam konteks berkesadaran artinya kita mengenal batas ego, mengenal paradoks, dan ketidakabadian, impermanence, dan juga kesetaraan kondisi. Saya bahas satu-satu ya. Terjalin dengan batas ego sebenarnya bisa kita latih, bisa kita sadari ketika kita berduduk hening atau berjeda 3 nafas tadi. Di situ kita akan melihat ada semut bergerak nggak ya.
bosan nggak ya ini ya? Berhenti apa enggak ya duduk heningnya ya? Kayaknya udah lama nih. Aduh semutan ya, mending berhenti nggak ya? Nah, di situ kita melihat yang namanya batas-batas ego. Batas-batas ego itu batas ketika apakah memang tubuh yang membutuhkan, batin yang membutuhkan, atau ego kita yang ingin mengharuskan. Batas-batas itu hanya tidak bisa diukur, tidak bisa diberitahu oleh orang lain, tidak ada guru, tidak ada universitas, tidak ada mentor, coach yang bisa memberitahu itu, namun hanya kepekaan kita yang bisa memberitahu itu. Ketika kita terbiasa, terjalin, menyadari hadirnya batas-batas ego, maka kita akan cenderung lebih mudah dan lebih jernih melihat apakah saya masih berupaya atau saya sudah mengharuskan. Apakah saya masih berserah, itu tuh sebenarnya alasan aja, sebenarnya saya bermalasan. Apakah ini keperluan saya, atau apakah ini keinginan saya? Apakah saya memang benar-benar tertarik untuk suatu subjek, atau saya ingin masuk situ supaya saya agar menarik di mata orang lain? Apakah ini kasih, apakah ini nafsu, dan lain sebagainya. Nah, karena itu memang berkesadaran akan membuat kita peka terhadap kekitaan kita, dan mudah-mudahan akan terjalin karena kita bisa melihat batas-batas ego itu. Hal yang kedua adalah piranti. Ya, dalam gambar kita dianalogikan dengan bentuk tongkat, alat, metode, tools. Ketika kita berkesadaran, maka keterjalinan itu membuat kita dekat, bisa menerima, bisa menghargai dengan yang namanya paradoks. Paradoks adalah suatu himpunan, dua himpunan yang tampaknya bertentangan, namun sebenarnya perlu kita jalani sekaligus. Perlu kita lakukan dengan keduanya. Contohnya adalah kemahiran dan ketidaktahuan. Membangun kemahiran penting. Berlatih, masuk, sehingga kita makin lama makin mahir, makin sakti, makin jago, penting. Namun, tidak kalah pentingnya juga adalah kita belajar dari tidak tahu. Saya nggak tahu, ya saya emang bodoh sih, saya mau belajar lagi. Atau kemahiran yang saya kemarin, saya lupakan dulu. Saya ingin benar-benar mendengarkan. Itu adalah paradoks. Kemahiran tanpa ketidaktahuan akan membuat kesombongan, ketidaktahuan tanpa kemahiran akan menghasilkan kemalasan. Karena itu penting diseimbangkan kedua-duanya. Demikian pula dengan metode dan non-metode. Jadi teman-teman yang pernah hadir di webinar sebelumnya sudah cukup banyak dibahas di sana, tapi intinya metode itu yang cenderung berbasiskan proses berpikir, sementara non-metode adalah cenderung berbasiskan pada proses merasa. Metode adalah suatu proses di mana kita aktif melakukan, non-metode adalah proses di mana kita pasif melakukan. Demikian pula, kerumitan adalah suatu ekosistem di mana hubungan satu elemen dengan elemen lainnya rumit, namun bisa kita telusuri. Ya, paradoks itu perlu kita lakukan karena selain kerumitan juga ada yang namanya kompleksitas. Di mana hubungannya mungkin tidak rumit, tetapi dinamikanya sangat tinggi. Elemennya mungkin cuma 2, tapi kedinamisannya sangat tinggi. Misalnya hubungan satu orang dengan orang yang lain. Atau hubungan kita dengan kita sendiri. Kita yang sekarang dengan kita yang 1 menit kemudian berbeda, kita yang sekarang dengan 1 menit yang lalu berbeda karena kita sangat dinamis. Keduanya penting, kita tidak perlu mengelola kompleksitas saja, tapi juga kerumitan juga. Yang terakhir adalah terjalin dengan ketidakabadian dan kesetaraan kondisi. Ketidakabadian dan kesetaraan kondisi merupakan implikasi dari berkesadaran akan yang sudah dan yang belum. Teman-teman jauh lebih mengalami, lebih juga bisa menghayati bahkan bahwa tidak ada yang abadi. Apapun itu, bahagia, tidak bahagia, ya, senang, susah, sukses, gagal, itu sesuatu yang sangat relatif. Demikian pula dengan COVID-19 ini. Jadi akan berakhir, this too shall pass, begitu. Dan teman-teman pun sudah jauh mengalami lebih dalam dan lebih mudah menghayati, mengapresiasi bahwa ternyata beda-bedanya sangat tipis antara benar salah, antara baik dan buruk, antara gagal dan sukses, karena kita melalui proses yang namanya menerima. Kita boleh jeda 3 nafas dulu, karena sudah terlalu lama mendengar celoteh saya. Siska sudah masuk belum ya? Tadi sepertinya terlontar juga. Saya nggak bisa mendengar karena ini saya pakai infrastruktur minimum. Nah, sudah cuma Okay. tadi belum di-unmute, jadi bel. Oh, siap. Habis. Ya, sudah. Baiklah, kalau Iya, ini agak seru hari ini. Ya, boleh belnya mengantarkan kita untuk benar-benar menyadari
mengalami dan bahkan mensyukuri 3 nafas kita. Terima kasih Siska untuk memfasilitasi. Ya, sekali lagi jeda 3 nafas, nanti kalau di kantor tidak perlu bawa-bawa bel. Ya, jadi hanya latihan bagi kita di sini, mudah-mudahan diterapkan bahwa coba kita berjeda sebentar, berhenti sejenak dari satu kegiatan lain, dari satu Zoom ke Zoom yang lain, dari satu agenda ke agenda yang lain, untuk benar-benar menerima anugerah ketidakkebetulan yang memang sengaja dihadirkan buat kita. Silakan Bram, saya kembalikan. Oke, terima kasih Mas Ivan untuk cerita-ceritanya tadi. Gitu. Tadi kita keterjalinan ada yang dari diri sendiri dengan keseluruhan dan macam-macamnya lagi gitu ya. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya lebih lanjut nih tentang topik yang tadi sudah diobrolin sama Mas Ivan, boleh banget kita invite untuk bertanya di kolom chat. Cuma mungkin karena keterbatasan waktu kita akan pilih 2-3 pertanyaan saja nih untuk kita diskusikan. Gitu. Tadi kita bicara banyak tentang keterjalinan, terjalin dengan yang dekat, itu dengan orang-orang yang mungkin dekat di hati, dekat dengan fisik kita, terjalin dengan semua, terjalin dengan motivasi intrinsik, sampai terjalin dengan kecenderungan. Dan diingatkan kembali kita bahwa kita itu juga berkesadaran ini terjalin dengan batas ego, dengan paradoks, serta dengan ketidakabadian dan kesetaraan kondisi. Dan ini semua sebenarnya merupakan personal kurikulum ya tapi kurikulum personal yang agung karena masing-masing itu punya kurikulumnya sendiri dan semuanya itu baik dan membaikkan. Nah, ini buat teman-teman ada yang pengen ditanyain nggak dari apa yang tadi diceritakan oleh Mas Ivan? Atau mungkin malah overwhelmed gitu, ini apaan gitu? Iya. Ini apaan? Maksud gitu lo gitu ya. Iya. Gitu. Tapi Mas mungkin mau ini ada Mas efek Chris Sandya. Apakah ada tips untuk bisa compassionate terhadap orang-orang yang toxic behavior? Kadang malas juga terjalin sama yang kayak gitu, pengennya menyingkir aja, menyelamatkan diri. Ya, makasih pertanyaannya. Saya pun masih belajar. Dalam kesadaran yang kita mulai adalah dengan menyadari kita. Karena toksik itu mungkin juga ada sesuatu yang ingin kita jauhkan, atau ada sesuatu yang ada di dalam diri kita. Kalau saya menasihati saya bahwa, Ivan, kamu hanya bisa melihat, merasakan sesuatu, menghargai dan mengapresiasi sesuatu, dan juga tidak menyukai sesuatu. Karena kamu, Van, kamu memiliki potensi atau benih itu. Jadi, kenapa kadang-kadang kita bisa mengapresiasi suatu kayak seni, tapi kita tidak, kita lebih suka lagu tertentu, tapi kita tidak, atau sebaliknya. Karena memang ada kesamaan, ada resonansi, ada potensi yang kita sama. Jadi mungkin salah satu upayanya memang kita perlu berlatih menyadari ada hal yang sama, kemiripan, menggunakan kata buntu di setiap mereka ada kita, di setiap kita ada mereka, seperti itu. Tentunya sebagai manusia kita punya macam peran untuk mengelola itu. Selain tadi berlatih learning, dari ada tendensi, maka leveling misalnya, karena semua orang pun ya semua orang pun yang lebih baik, semua orang pun diterima banyak kita. Jadi salah satu tips yang lain adalah ketika kita melakukan penilaian, maka kita coba tambahkan kalimat sebagaimana juga saya. Orang baik banget ya, sebagaimana juga saya. Orang kok nyebelin ya hari ini ya. Mungkin saya juga nyebelin hari ini. Begitu. Kalimat-kalimat itu lebih mengingatkan saja bahwa memang ada
keterjalinan di sana. Padahal pada batas-batas tertentu kita bisa saja mengambil jarak sebagai salah satu pola peranti kita, cara kita mengelola itu. Karena memang bagi sebagian orang kita lebih mudah mendoakan orang-orang yang toksik itu ketika kita sudah berjarak. Ada satu titik kita, benar-benar nggak tahan, kita berjarak. Ketika kita berjarak, lebih mudah bagi kita untuk mengapresiasi, menyelami diri, dan tidak harus toksik dan karena ada saya di dia maka kita mengharuskan untuk bersinergi dengan orang itu. Kita pun bisa memilih untuk tidak bersama-sama, namun sebelum ke langkah-langkah tersebut coba kita latih dulu ada rasa apa sih yang sebenarnya kita rasakan, apa sih yang dimaksud dengan toksik itu, apa sih ketidaknyamanannya, karena mungkin itu lahir atau sebagian lahir juga dari apa yang pernah kita alami namun belum sempat kita lepaskan. Mudah-mudahan sedikit menjawab. Jadi tadi kesadarannya dipakai untuk mencari tahu sebenarnya kita mungkin tanda kutip risih gitu ya sama nih orang kenapa sih gitu ya. Ya. Ya kan. Dan ini toksiknya sebenarnya buat kita efeknya sampai sejauh mana gitu. Oke, mungkin oh ya ini udah ada Mbak Nurinda Hilmi yang izin meninggalkan duluan. Iya Mbak, terima kasih banyak udah join hari ini. Semoga ilmu bermanfaat ya. Nah buat rekan-rekan lain, buat rekan-rekan lain bagi yang masih ingin bertanya masih dibuka nih. Silakan hubungi nomor di bawah ini atau ketik saja, masukkan di chat box. Di chat box mau nanya apa nih terkait tadi keterjalinan. Tadi sempat ditanyakan juga tentang bagaimana kita menghadapi orang-orang yang punya toxic behavior yang mungkin buat kita kita ngerasa tidak nyaman gitu ketika ada dia. Nah ini kalau buat rekan-rekan yang lain, apakah ada yang lain nih yang ingin ditanyakan? Saya kan skip 2 episode nih, terus kemudian join lagi sama Mbak Siska, Mbak Siska sama Mas Ivan, terus kita bareng-bareng lagi relaksasi, duduk diam, terus kemudian ternyata ya Mas, ketika itu sudah menjadi sebuah rutinitas, ketika itu tidak dilakukan, dampaknya itu juga ada ya. Apakah itu kangen untuk bertemu bareng-bareng lagi ngobrol kayak gini, ataukah saya kangen duduk diamnya, atau kangen diskusinya. Kalau udah jadi rutinitas dan bareng-bareng gini ternyata enak gitu. Wah ini ada pertanyaan dari Mas Imam Hidayat nih. Apakah terkabulnya doa adalah bentuk adanya keterjalinan? Wah, dalam. Ya, saya kalau sebenarnya bukan sebenarnya sih, saya pun masih belajar Mas Imam. Jadi doa atau keinginan atau harapan itu senantiasa dijawab, senantiasa dikabulkan dalam arti yang diberikan adalah menjawab keinginan kita dalam tanda petik ya. Jadi mungkin kita meminta sesuatu tapi tidak diberikan karena mungkin itu yang terbaik. Mungkin kita meminta sesuatu tapi tidak diberikan karena kita diingatkan ada hal yang perlu kita selesaikan dulu, perlu kita latih dulu, perlu kita mahirkan dulu, atau perlu kita lepaskan dulu. Jadi sebenarnya semua interaksi itu adalah suatu komunikasi yang mulai mengharuskan itu ketika doa itu diminta dan sesuatu yang spesifik misalnya, dan kita menganggap bahwa kalau yang spesifik itu tidak diberikan maka tidak dikabulkan. Karena kita tidak maha tahu. Kita mengira-ngira saja sepertinya yang saya harapkan adalah yang terbaik buat saya. Nah, itu yang perlu saya latih, terutama ini nasihat buat saya. Kita memantaskan diri saja, menjalani ini semua. Bukan berarti kita juga tidak penuh harapan, kita tetap berharap, kita tetap berupaya. Namun apapun yang diberikan itu baik, dan itu membaikkan. Nah, apapun yang diberikan baik dan membaikkan pun tidak kita jadinya bermalasan, ya udahlah saya diam aja.
Kalau gitu toh nanti apapun dikasih kan, kita sih nggak bisa apa-apa kan, kita nggak maha tahu, nggak maha bisa, apapun dikasih. Nah itu kita sudah mengajak kita bermalasan. Kita sudah mengajak kita untuk menihilkan apapun. Jadi itulah batas-batas. Apakah saya sudah bermalasan, atau saya bahkan sudah mengharuskan. Batas-batas itu diawali dengan kepekaan. Karena batas itu tidak pernah ada yang bisa memberitahu. Kita hanya merasakan sepertinya saya masih berupaya. Sepertinya saya sudah mengharuskan. Kepekaan itu dilatih dari hal-hal yang kecil. Menyadari nafas, pekakan nafas, menyadari pikiran yang masuk, pekakan pikiran yang masuk, pekakan perasaan, terus berulang-ulang sehingga kita makin peka bahwa iya sih saya udah ngotot nih. Iya sih saya sebenarnya males sih, saya bikin-bikin alasan aja. Gitu. Jadi kita sebenarnya sudah dilengkapi, semua sudah dicukupkan. Kita perlu menggali, membuka tabir hasanah terselubung yang sebenarnya sudah dianugerahkan kepada kita. Itulah sebabnya, apakah kita terbatas? Iya. Apakah kita tidak terbatas? Iya. Begitu. Jadi, kita perlu berlatih, memantaskan diri, membuka potensi sedikit demi sedikit, dan membuka itu tidak selalu dalam bentuk yang nyaman, juga ada ketidaknyamanan karena semuanya kurikulum, semuanya ilmu. Ketidaknyamanan mengingatkan, begitu pula kenyamanan mengingatkan, keberhasilan mengingatkan, begitu pula ketidakberhasilan mengingatkan. Makin kita peka, makin kita terjalin dengan peristiwa-peristiwa itu, makin kita arif. Kalau ingat di slide saya yang pertama, keberkesadaran akan memberikan, mudah-mudahan ketika izinnya hadir, akan memberikan 3 hal. Kepekaan, keterjalinan, dan kearifan. Mudah-mudahan sedikit menjawab. Terima kasih pertanyaannya. Thank you, Mas Barangkali Ivan. sedikit saja klarifikasi yang sepertinya perlu, bahwa dalam latihan berkesadaran itu kita bukan berusaha untuk menjadi terjalin, tapi menyadari keterjalinan yang selalu ada. Bahwa kita selalu terjalin dengan yang lain, kita selalu terjalin dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari kita terjalin dengan banyak hal, tapi kita tidak sadar sehingga kita seringkali operate gitu ya, modus operandi kita seakan-akan kita adalah diri yang terpisah sendiri, lalu saya harus apa dan bagaimana, gitu. Latihan ini berusaha untuk menyadarkan kembali bahwa kita sudah terjalin dengan semuanya. Ya, makasih Siska. Thank you, Macis. Macis. Panggilan baru. Oh iya. Ini Mas Ivan dan Mbak Siska, kita masih bisa jawab satu pertanyaan lagi, apakah kita Boleh, harus sudah boleh. itu? Boleh yang terakhir ya? Ya, dari Pak James Antonius, apakah keterjalinan itu berhubungan atau tidak dengan yang namanya kebetulan? Apa pembetulan? Kebetulan. Coincidence. Oh, kebetulan. Ya, kalau saya melihatnya tidak ada yang kebetulan, begitu. Jadi semuanya dihadirkan, namun seberapa kita peka untuk melihatnya, seberapa kita terjalin atas apa yang dihadirkan, apakah kita bisa menjadikan yang dihadirkan suatu kearifan dalam membantu kita mengarahkan diri, memantaskan diri, mengambil keputusan di sana atau tidak mengambil keputusan, perilaku apa yang perlu diambil, itu yang kita perlu latih. Perlu latih dengan menyadari, dengan mengalami hal yang 4 hal saja. Mengamati dan mengalami nafas seapa adanya, mengamati dan mengalami sensasi tubuh seapa adanya, mengamati dan mengalami perasaan yang masuk seapa adanya, dan mengamati pikiran yang masuk seapa adanya. Seapa adanya artinya jernih, tidak kita tambah-tambahi, tidak kita labelkan, tidak kita analisa, tidak kita larut ke dalamnya. Terima kasih Mas Ivan untuk sharing-nya juga.
Berhubung waktunya kita malah kelebihan sudah 4 menit. Kita mohon maaf karena diskusinya ternyata cukup mengalir dan ternyata banyak yang nanya juga. Jadi kita agak lebih daripada batas waktu yang sudah kita sepakati di depan. Tapi kami terima kasih banget untuk teman-teman rekan-rekan yang sudah hadir. Kami mengundang juga buat rekan-rekan yang belum hadir, misalkan mau join lagi nih di pertemuan berikutnya, kita masih ada pertemuan atau sesi ke-8, itu tentang organisasi berkesadaran. Nah, buat rekan-rekan yang mungkin pengen flashback ke materi-materi sebelumnya, itu di chatbox saya sudah kasih satu link. Itu ada linknya terhubung dari rumah, _ berkesadaran. Silakan dicek di situ. Tadi kan sempat dibilang ada podcast, ada artikel, ada record juga dari webinar-webinar sebelumnya. Jangan khawatir recordnya nggak kayak 90 menit gitu, nggak. Recordnya kita potong jadi durasi 20-30 menit supaya lebih nyaman untuk dinikmati. Seperti itu. Sebelum kita menutup jumpa kita pada sore hari ini, sebelum kita melakukan jeda 3 nafas, dari Mas Ivan dan Mbak Rizka, ada yang mau disampaikan nggak? Seperti semacam pesan sebelum kita ketemu lagi di minggu depan gitu. Ya, tentunya terima kasih untuk hari ini, ditunggu minggu depan, diajak untuk berlatih sebisanya, kalau bisa setiap hari waktu dan tempat yang sama, menggunakannya di keseharian, setidaknya jeda 3 nafas. Dan pada hari ini kita membahas tentang terjalin. Terjalin dalam berkesadaran berarti kita berlatih untuk menyadari batas ego, beda antara berupaya dan mengharuskan, bermalasan atau berserah. Yang kedua, terjalin dalam konteks berkesadaran artinya kita menggunakan piranti dalam konteks paradoks. Kita perlu memahirkan, tapi kita juga perlu nyaman mengatakan saya tidak tahu, untuk bersikap tidak tahu, untuk hal yang bahkan kita pun sudah mahir, karena selalu ada hal yang baru, menggunakan metode dan metode sekaligus, menggunakannya untuk menyelesaikan kompleksitas dan kerumitan sekaligus. Dan terakhir, berkesadaran mengingatkan kita bahwa tidak ada yang abadi, semuanya akan berakhir pada waktunya, dan beda antara satu kondisi dengan kondisi yang lain sangat tipis, kalau tidak boleh dibilang setara, melalui proses-proses yang kita sebut sebagai penerimaan, pemaafan, kepedulian, kewelas kasihan, ketangguhan, dan lain sebagainya. Itu sih. Terima kasih dari Mbak Siska. Ada yang mau disampaikan, Mbak? Terima kasih aja sudah hadir, yang sudah rajin juga berlatih bersama kami setiap minggu. Terima kasih sekali. Semoga bermanfaat. Selamat menjalani keterjalinannya. Terima kasih. Kalau gitu, mari masih pernah bahasa kita mengambil jeda 3 nafas ya. Yuk. Ya, dengan jeda 3 nafas panjang tadi, kayaknya sudah pertemuan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak bagi rekan-rekan yang sudah menyisihkan waktu berharganya untuk join bersama kami di Terhubung dari Rumah, Berkesadaran di sesi ke-7 ini. Sampai jumpa di sesi ke-8 minggu depan, sama di jam 2 di hari Sabtu. Semoga apa yang kami usahakan untuk berikan ini bisa diterima juga dengan baik oleh teman-teman sekalian. Amin. Jangan lupa berlatih dan sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Ima, Mas Abi. Mas Ima, Mas Abi. Dari KG Media, terima kasih semuanya.